Ayo jaga mata kita dengan mata care. Ayo sayangi mata kita dengan mata care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JBTV? Kembali lagi barengan Budi Arya, tentunya di program Talkshow Kesehatan yang luar biasa. Kembali saya menghadirkan sesuatu yang istimewa yang selalu saya hadirkan di kesempatan program kita di Talkshow Kesehatan yang kali ini bersama Mahtacare. Nah, tamunya spesial juga. Saya bersama formulator dari Mahtacare Kapsul, yakni seorang yang luar biasa. Beliau yang dengan kesibukannya bisa hadir di studio JBTV untuk membahas tentang tema kita yang kita ambil. Bisakah mata berat teratasi? Ya, nanti akan dijawab langsung secara lugas oleh Pak Samsul Hadijoyo selaku formulator dari Mahtacare Kapsul. Oke, apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah, kabar baik Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu sehat ya? Alhamdulillah, sehat jasmani, rohani, dan alhamdulillah secara psikis ya. Saya boleh lepas ya? Ya, saya sehat kok. Tadi udah protokol kita, Iya. udah disemprot segala macam hand sanitizer dan lain hal. Nah, Pak Samsul Hadijoyo di tengah kesibukannya ini luar biasa selaku formulator dari Mahtacare bisa hadir di kesempatan saat ini yang kita akan membahas bisakah penyakit mata berat disembuhkan yang pastinya dengan Mahtacare. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul di kita tentunya di JBTV. Masyarakat tuh banyak bertanya, kalau Mahtacare itu bisakah menyembuhkan mata berat seperti glaukoma dan segala hal yang notabene katarak yang memang rentan terjadi di kalangan lanjut usia. Betul. Nah, bisa dijabarkan itu Pak Samsul? Bisa. Ya. Jawaban pertama bisa. Yep. Ya. Setidak-tidaknya setiap kita mempunyai harapan yang sama untuk bisa sehat. Nah, itu yang paling penting terlebih dahulu. Karena ketika seseorang itu mengalami gangguan penyakit, apa saja sakitnya, mata, mungkin jantung, mungkin stroke, mungkin yang lain-lain, ketika dirinya sudah tidak mempunyai harapan untuk semangat untuk sembuh, maka upayanya akan menjadi sangat minim hasilnya. Keterkaitan antara produk dengan kesiapan secara psikologis seseorang ini kuat sekali. Karena sistem hormon juga akan terbangun di sana ketika seseorang itu mempunyai semangat. Maka kadang orang mengatakan apa ya, cocok-cocokan begitu ya. Nah, obat itu cocok-cocokan. Enggak. Obat itu akan selalu cocok dengan mereka yang semangat. Benar. Tidak akan selalu cocok dengan mereka yang putus asa. Nah, garisnya tegas seperti itu saja. Benar. Jadi cocok-cocokan ada betulnya. Cocok pada siapa? Cocok untuk orang yang punya semangat. Yang punya keyakinan bahwa dia akan mampu sehat. Ingat bahwa yang menjadikan kita sehat itu sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Artinya tubuh kita itu adalah dokter terbaik kita. Ya, ini harus digarisbawahi dan tebal ini maksudnya. Tubuh kita adalah dokter terbaik kita. Nah, kebutuhan ketika orang itu sakit tentu bermacam-macam. Ya, mungkin support secara komunikatif, mungkin wasilah, ya, artinya dengan produk, obat, mungkin juga harus ditambah dengan doanya dan yang lain-lain. Ya. Nah, kaitan dengan sebuah pertanyaan, apakah glaukoma bisa dibantu mendapatkan kesembuhan dengan Mahtacare? Saya bisa jawab bisa. Ya, bagaimana cara kerja ketika seseorang sakit glaukoma dengan kondisi yang rata-rata Mas Budi. Rata-rata ketika orang sudah mengatakan dirinya sakit, itu tingkat keparahannya serodok dhuwur gitu ya. Udah tinggi stadiumnya. Sudah tinggi ya. Jadi tingkat keparahannya agak tinggi. Nah, berbeda kalau orang mengatakan awakku gak enak, itu biasanya masih gejala dan itu lebih cenderung diabaikan. Nah, kalau sudah mengatakan saya sakit, berarti keluhannya hari-hari muncul. Nah, glaukoma kalau secara sebab itu bisa terjadi banyak macam. Bisa mungkin karena orang komplikasi, karena diabetes mellitus, mungkin juga karena hal lain, misalkan masalah ginjal, atau mungkin dia berdiri sendiri, yang tidak ada sakit yang lain, murni glaukoma, tekanannya menjadi lebih dan salah satu indikasinya luas pandangannya itu menjadi lebih sempit. Jadi kayak kita nginceng di teropong gitu lah ya. Jadi sisi kalau kita melihat ini kan minimal
kanan kiri ini bisa terlihat. Nah, kalau glukoma biasanya lebih menyempit. Sempit gitu ya? Sempit, ya. Semakin hari semakin menyempit. Nah, itu kategori kan glukoma sudut tertutup, glukoma sudut terbuka. Ini kan bermacam-macam. Oke, kita tidak perlu bahas itu, tapi glukoma rata-ratanya seperti itu. Benar. Nah, lalu bagaimana kondisi yang harus dibantu? Nah, kebutuhan nutrisi mata, saya mengatakan nutrisi itu berarti ada banyak macam. Bisa vitamin, bisa mineral, bisa asam lemak, mungkin juga omega dan juga yang lain. Nah, itu dibutuhkan dengan sifat-sifat yang berbeda-beda pula. Ada yang sifatnya untuk mengatasi rasa sakitnya, ada yang sifatnya untuk membantu sirkulasi darahnya, perifernya, seperti itu ada. Nah, dari komposisi-komposisi kalau kita berbicara produk, penyusun daripada mata care kapsul itu mencukupi itu, mencukupi daripada kebutuhan nutrisi. Kenapa selalu kita bicarakan nutrisi? Karena nutrisi itu sebenarnya adalah bahan bakar tubuh untuk melakukan regenerasi. Nah, ketika tubuh itu tidak mampu melakukan regenerasi, maka yang rusak juga akan tetap rusak. Yang sekarang mungkin belum rusak, lama-lama juga rusak. Artinya yang rusak nambah terus gitu ya. Jadi tidak ada pemulihan. Nah, dengan nutrisi yang dibutuhkan, yaitu vitamin, mineral, asam lemak, yang lain juga ya, ini akan membantu tubuh pada umumnya dan khususnya mata untuk melakukan regenerasi. Maka di dalam mata care itu tahapan yang terjadi adalah istilahnya rejuvenation, peremajaan. Jadi ketika sel-sel tubuh itu mampu diremajakan, artinya dia akan memasuki tahap kedua untuk terjadi penguatan. Pasti berbeda Mas Budi ya. Sing nom usianya 30 sama yang 50 roso 30. Fit-fitnya gitu ya. Analoginya kan begitu. Jadi sel mata kita juga begitu, tubuh kita juga begitu. Jadi tubuh kita ini kan disusun dari banyak macam sel, miliaran. Dari sel tersusun organ. Organ akhirnya jadi tubuh kita lah, ditambah daging, tambah tulang, tambah macam-macam. Jadi tersusun itulah. Dia butuh melakukan rejuvenation, peremajaan. Kalau bahan bakarnya ada. Nah, kadang-kadang orang sakit sendiri itu aras-arasan makan. Nah, dia akan mempunyai harapan boleh dikatakan 100% kepada obat. Wes tak ombeni obat, gak usah mangan ora apa-apa. Ini mustahil. Mustahil. Jadi nutrisi yang dibutuhkan tetap harus diasup juga dari makanan. Ya, jadi kalau orang biasanya secara logika konsumsi makanan 3 kali ya monggo. Mungkin ketika sakit berbeda. Tapi kalau sakitnya mata mungkin makannya nggak kurang kali ya. Benar. Tetap ya. Tetap. Jadi itu dilanjut saja. Nah, lalu ketika ini sudah terjadi peremajaan, terjadi penguatan, maka tubuh ini akan mempunyai kemampuan untuk melakukan rehabilitasi. Jadi pengobatan, penyembuhan diri sendiri. Nah, ini yang saya maksud dengan tubuh kita itu dokter terbaik kita. Siapa sih yang dandani kan ketika kita tergores pisau, ya mingkum-mingkum diri kan. Benar. Tubuh kita jadi sendiri tubuh kita dokter terbaik kita. Sejujurnya obat, produk, apapun itu tidak lebih daripada 30%. Tetapi ada hal yang penting. Satu, misalkan secara psikologis dia harus menciptakan kesiapan diri. Ya, misalkan hormonalnya. Caranya bagaimana? Bukan disiapkan macam-macam enggak. Tapi dengan punya semangat, dengan punya keyakinan bahwa yang kuasa akan memberikan kebaikan dalam kondisi tubuh kita. Nah, ini kan menjadi kesiapan. Tetapi ada juga sebaliknya orang yang wes tak ombeni obat gak mari-mari. Paling yo ngene ae. Enggak, tapi kita harus siap. Jadi ketika didesain sebuah produk itu sudah sesuai dengan peruntukannya, tetapi tubuh tidak punya kesiapan, ya ini masalah. Dan ketika obat secara oral dikonsumsi, maka hal penting lain yang harus diketahui, dirawat adalah kesehatan pencernaan. Karena bagaimanapun dia melalui proses yang panjang. Dimakan, dicerna, didistribusi, nyampe enggak di tempat ini. Nah, karena kondisi seperti itu biasanya rata-rata darah itu asam menjadi kental sehingga pergerakannya itu menjadi lambat, alon-alon gitu pelan-pelan ya. Nah, padahal harapannya ini tadi kan
kepinginnya hari ini minum besoknya, Sembuh. nah besoknya sudah ada perbaikan lah gitu ya. Manusiawi sebenarnya, dan itu dibutuhkan agar menjadi sebuah semangat sehingga hormonalnya menjadi bagus. Nah, kaitan dengan glukoma, ketika misalkan ya bahan bakar yang tadi saya katakan nutrisi itu bagus, maka tubuh akan mampu melakukan 4 tahapan tadi, peremajaan, penguatan, rehabilitasi, termasuk maintenance-nya. Nah, kecukupannya apa saja? Ya mulai multivitaminnya. Multivitamin kita tahu vitamin A ini memang bagus sekali dibutuhkan untuk mata, menjadikan mata mempunyai kemampuan untuk melakukan regenerasi sel, mencegah agar tidak sampai terjadi degeneratif makula yang lebih cepat. Nah, nanti ada antioksidan. Nah, ini bahasa kalimat antioksidan itu agak apa ya istilahnya mesti melu gitu. Apa sih sebenarnya itu? Antioksidan itu adalah lawan daripada radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kan berarti terlepasnya ikatan molekul kita sehingga dia tidak punya pasangan sehingga mempunyai masalah kalau ikut dengan atau nempel dengan polutan. Jadi kalau misalkan molekul air misalkan O2 nanti ketemu dengan yang ini, misalkan saya gambarkan secara sederhana, ini akhirnya menjadikan bibit masalah dengan kanker misalkan. Sehingga ketika dia tiap hari terpapar dengan polutan, maka pasti akan punya resiko metastase, membiak, dan itu di luar kontrol daripada kemampuan tubuh. Nah, terus antioksidan akan mempunyai kemampuan agar kondisi retina, lensa mata kita punya kemampuan adaptasi terhadap cahaya yang kuat dan cahaya yang gelap. Nah, contoh cahaya yang kuat itu ya sinar ultraviolet, terik matahari, betul kan? Orang ketika memandang lampu, Mas Budi, misalkan segini 1 menit kuat ya, tapi memandang matahari nggak sampai 1 menit, 5 menit, 5 detik itu udah rasanya capek, panas gitu ya. Nah, itu gambaran seperti itu. Jadi cahaya-cahaya lain seperti monitor, seperti HP. Nah, ini juga membuat radiasi. Nah, ketika ikatan molekul di dalam kondisi mata tadi misalkan lebih kuat, terikat, dia mempunyai kecukupan nutrisi untuk melakukan regenerasinya, maka ini akan dengan sendirinya berangsur-angsur ya, tentu akan mempunyai kebaikan. Pertama, pembuluh darahnya mesti akan menjadi elastis. Nah, ini kan terjadi karena tekanannya tinggi nih. Tekanan tinggi sehingga berarti kalau kita gambarkan ini lensa, ini retina kita, sehingga ini di tengah-tengahnya ini ada cairan yang semakin hari semakin tebal sehingga tidak mampu menangkap objek. Hasil-hasilnya kabur. Nah, sakit mata ini kan semuanya wujudnya kabur. Glukoma ya kabur, katarak ya kabur, tapi sebabnya beda-beda. Nah, mata care ini mampu menjadi solusi efektif untuk itu. Kalau kita menyampaikan dengan kondisi yang umum ya, secara medis kadang-kadang ini tidak bisa disembuhkan. Kenapa demikian? Karena memang resikonya tinggi dan glukoma ini menjadi salah satu hal yang akut gitu ya. Akut, kronis juga. Artinya kejadiannya lama. Terus risiko untuk mendapatkan hasil yang baik itu juga sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kadang-kadang karena faktor usia ini dikatakan aja risiko dan hasilnya berimbang atau bahkan lebih tinggi risikonya, maka dikatakan terima saja dulu. Nah, ini ada ikhtiar lain yang harus dilakukan. Bisa kita coba dan alhamdulillah kondisi itu ada banyak orang yang sudah mendapatkan hasil secara bagus. Memang waktunya agak cukup panjang ini. Jadi pengalaman pertama yang kami peroleh itu tercepat itu 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. 1 semester berarti ya? Tapi apapun lamanya waktu, mau dibilang lama atau cepat ya, dibanding ketika seumur hidup kita menderita kan jauh lebih cepat. lebih sakit. Nah, ya, itu kan mau pilihannya gitu ya. Bener. Nah, mau loro seterusnya apa
pengen sembuh kan gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita punya hak untuk berharap. Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya gak usah berharap, ngipit tok ae lah misalnya. Itu sudah papi kan gitu. Oke, semakin menarik ya obrolan kita bareng Pak Samsul, formulator dari Mahtaker Kapsul, yang memang secara komposisi dan kandungan nanti akan dijabarkan seperti bahasan tema kita. Bisakah penyakit mata berat diobatin? Ya, tapi sebelum kita menyimak paparan dari beliau, formulator Mahtaker Mbak Samsul Hadijo, kita simak yang satu ini. Ayo sayangi mata kita dengan Mahtaker. Ayo lindungi mata kita dengan Mahtaker. Dengan Mahtaker, mata jadi celing celing celing. Wow, pemirsa JBTV, kembali lagi barengan Budi Arya dan juga formulator dari Mahtaker Kapsul, ada Pak Samsul Hadijoyo. Di kesempatan saat ini yang kita membahas, bisakah penyakit mata berat disembuhkan? Yang pasti bersama Mahtaker saat ini saya akan mengupas langsung. Tadi sudah kita bahas glukoma segala macam penyakit berat itu memang sangat riskan dan rentan ya Pak Samsul ya. Nah, ini kita akan mengupas bagaimana sih saran dari Pak Samsul selaku formulator Mahtaker, itu komposisi dan kandungan yang idealnya diminum berapa kali, dan seharusnya tadi udah dijabarkan 6 bulan ya baru bisa nanti ada suatu kemajuan untuk kesembuhan. Nah, kalau secara idealnya itu gimana Pak Samsul kalau meminum sebuah Mahtaker kapsul kalau dalam level yang sangat berat ya, bisa dikatakan semacam itu? Ya. Tubuh kita itu mempunyai kemampuan sampai dengan 2000 mg sekali minum. 2000 mg itu berarti kalau kapsul ini sediaannya 500 mg, berarti sekali minum bisa 4 ya. 4 kapsul itu masih teradaptasi oleh tubuh kita. Nah, tetapi kondisi seperti itu kan tertentu sekali. Ya, dan orang per orang ini memang berbeda-beda. Ya. Jadi saya tadi mengambil sebuah contoh kasus sakit glukoma yang kecepatan progresnya itu pada waktu itu 6 bulan. Memang posisinya Mas, beliau itu termasuk punya komplikasi berat karena ada diabetes, gangguan ginjal seperti itu. Ya. Dan hasil yang didapat kalau kita ambil contoh gitu ya, tulisan di tes mata itu di dinding itu itu yang paling gede kelihatan. Terus beliau bisa melihat perbedaan warna mencolok, kuning, merah itu bisa. Yang cerah-cerah gitu cerah bisa. Terus biru sama hitam masih dianggap sama, gelap ya. Masih blank. Tapi begitu mempunyai kemampuan penglihatan yang sudah berbeda seperti itu, ini kan makna yang luar biasa buat si sakit. Yang sebelumnya hanya gelap gitu loh ya. Ini makna yang luar biasa. Jadi kelihatannya kecil, tapi ketika kita yang mengalami itu sakit, terus mengalami perbaikan yang seperti itu, maknanya luar biasa. Jadi syukurnya ditambahin, hasilnya insya Allah juga akan bertambah. Nah, ketika kita berbicara bagaimana dosis maksimal, sebenarnya secara khusus herbal tidak mengenal seperti itu sebenarnya. Tapi oke lah, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih safety gitu ya. Sampai rata-rata sampai 2000 mg. Nah, orang per orang ini akan menjadi berbeda. Siapa yang mau minum? Anak-anak, remaja, orang tua. Nah, ini kita bisa mempunyai gambaran yang berbeda. Riwayat sakitnya seperti apa? Harus diukur juga. Harus diukur juga. Makanya ketika orang melakukan konsultasi, harapan saya itu tidak menutupi keadaan. Jadi harus terbuka gitu ya. Karena itu akan menjembatani bagaimana sebuah gambaran tentang diagnosa itu nggak usah menuju benar, tapi minimal kan mendekati benar gitu loh. Kenapa? Ya karena dapat info yang akurat dari riwayat yang si sakit. Tapi kalau semuanya ditutupi, misalnya saya sakit mata Pak, obatnya apa? Kita nggak akan serta-merta langsung menjawab, oh obatnya ini. Nah, mereka mesti perlu juga bercerita, riwayatnya seperti apa, kejadiannya bagaimana, ibu bapak usianya berapa. Nah, ini kan penting untuk mendasari
bagaimana nih diagnosa terhadap sebuah keluhan itu kita tegakkan, Yeah. sehingga treatment yang harus kita berikan itu apa, misalkan dari ramuan, dari makanan, dari obat nanti yang harus dikonsumsi itu apa, ini akan membuat menjadi mendekati kebenaran. Intinya lebih lagi dekat kepada yang lebih aman. Gitu. Nah, tapi intinya semuanya bisa diberikan solusinya. Ya. Nah, tadi kan seperti bahasan kita nih. Ya. Oke lah, kalau secara tolak ukurnya kan ada ya. Ya. Kalau anak-anak sekian, dewasa sekian, dengan perawatan dan pencegahan yang nanti akan dijabarkan oleh Pak Samsul. Nah, Ya. kalau dalam konten kita, penyakit mata berat ya. Ya. Kalau kita bicara glaukoma tadi kan memang secara suhu kan harus dibedakan juga ya, faktor ketahanan tubuh juga. Tapi senyamang ini yang dialami Pak Samsul secara keluhan dari masyarakat dan pemirsa yang menyaksikan program kita ini, idealnya berapa sih kalau glaukoma gitu? Kalau alangkah baiknya minum mata care sekian dan sekian gitu. Gimana itu Pak Samsul? Kalau glaukoma itu tanpa ada komplikasi lain, ya, itu 2-3 kali udah cukup. Cukup ya. Jadi yang dibutuhkan pada pokoknya pertama adalah istiqomahnya, Mas. Ya. Keyakinan tadi ya. Bukan jumlah sekali dia minum. Ya. Nah, tubuh ini kan butuh sesuatu hal yang pengulangan. Benar. Tidak berbeda dengan kehidupan kita ini. Hari ini ketemu siang, nanti sore, besok balik lagi pagi. Perputaran. Ketika kita upaya pengobatan, sebenarnya yang dibutuhkan adalah istiqomahnya. Hari ini pagi diminum, siang diminum, sore diminum, besok juga begitu lagi. Nah, bukan hari ini diminum, siang lupa, sorenya aras-arasan, besok katanya nggak dibawa. Nah, ini kan kacau. Nggak sesuai kan jadi. Ini istiqomah itu sesuatu hal yang jauh lebih penting. Jadi saya menyampaikan ada sebuah teori yang disebut repeat magic power ya. Kekuatan teori pengulangan. Nah, kehidupan itu seperti itu. Nah, jadi kalau hari ini kita minum, misalkan diarahkan pagi, siang, sore, monggo lah ikuti terlebih dahulu. Harus rutin ya. Rutin lah. Ini kan istiqomah. Jadi ini akan menjembatani bahwa suplai bahan bakar di dalam tubuh kita, nutrisi itu tadi. Jadi nutrisi itu berarti kan sudah terkandung vitamin, mineral, ya bermacam-macam yang dibutuhkan tubuh itu sudah ada di situ sebagai bahan bakarnya. Bahan bakar untuk apa? Untuk menegakkan 7 sistem dasar kesehatan kita. Ada sistem regenerasi, ada sistem inflamasi, ada sistem metabolismenya. Ini kan orang terjadi sakit itu karena beberapa sistem atau satu sistem yang pincang, yang tidak timpang. Nah, ini akhirnya menggerogoti yang lain. Akhirnya timbul nyeri, timbul mata berair, timbul matanya kok sedikit sebentar sudah berkunang-kunang. Nah, ini masalah sebenarnya. Nah, nilai daripada dosis itu berapa? 2-3 kali itu tujuan pengobatan cukup. Orang dewasa 1-2 kapsul, cukup, 2-3 kali itu cukup kategori pengobatan. Untuk pencegahan relatif, artinya orang itu aktivitasnya seperti apa? Misal seseorang bekerja sebagai administrasi, hari-hari dia di depan komputer gitu. Matanya lebih cenderung terpapar radiasi. Belum lagi gadget ini yang hari-hari menjadi teman lebih dari 8 jam. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Eranya begitu ya. Jadi teknologinya kita butuhkan, tapi perlindungan tubuhnya kan tetap harus dilakukan. Bukan berarti terus tubuh ini jadi korban kan eman-eman. Katanya orang bekerja untuk membuat tampilannya beda, yang membuat sehat macam-macam. Nah, kalau waktu produktif dia ngumpulkan uang banyak, tuwek entek gitu gobat kan malah kacau kan. Malah kacau. Harusnya kan ya tua muda produktif, monggo bekerja keras, nabung macam-macam, tua dinikmati kan gitu loh. Muda produktif ngelumpukin rezeki tinggal ngopaknya gitu. Ini kan sia-sia gitu. Dan kita banyak yang melakukan hal begitu. Jadi sesuatu hal yang sudah pasti akan terjadi, kadang-kadang kita tidak cukup kesiapan. Apa itu? Tua itu sudah pasti terjadi kok. Mau dipikir mau gak dipikir, masih terjadi, mesti teko, mesti kita alami kan. Nah, prepare kita adalah, oh iya nanti kalau tua mata kita akan jadi rodok kabur.
Apakah terjadi penurunan? Pasti. Kita tidak bisa menghindari yang itu. Tapi kita bisa menghindari bagaimana ketika kita tua, kita tidak seperti yang lain yang tidak pernah peduli, akhirnya sampai gini-gini. Nah, kan banyak orang tua yang tetap sehat, melihat cucunya, datang senang karena sehat gitu. Itu banyak, itu kan tergantung pilihan. Jadi kesehatan secara umum hari ini itu akan menggambarkan kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang terhadap kondisi kita. Nah, perilaku kita tentu adalah perilaku yang akan membuat kita sehat untuk hari ini dan waktu seterusnya. Harusnya begitu. Benar. Ya, dan khususnya mata, maka ini menjadi solusi yang efektif, Mas. Mata Care. Ya. Premium saya menyebutnya. Kenapa? Karena sebagai sebuah bentuk perbandingan. Ekstraksi yang dilakukan khususnya di Mata Care ini 15:1. Kalau yang lain secara rata-rata antara 3 sampai 8. Mata Care 2 kali lipat. Kenapa? Nah, tujuannya adalah membantu agar hasil yang diinginkan itu lebih cepat terwujud. Karepe begitu. Nah, tapi apakah bisa diwakili semuanya oleh obat? Tidak. Manusianya, penderitanya harus juga punya action. Contoh, ya berpikirnya baik, punya keyakinan, pola kehidupan, pola makan diatur. Ini hasilnya pasti optimal. Gitu. Yang pasti tadi landasannya tetap semangat dan keyakinan, betul. Ada yang utama tadi, istiqomah. Istiqomah, betul. Makanya penyakit apapun, glukoma, katarak, apapun ya. Tapi penyakit mata ini kan boleh dikatakan semuanya berat ya. Kalau kita lambat melakukan upaya. Nah, minus bisa juga sampai 14. Bahkan kemarin dari Lasem, seseorang yang aktivitasnya all shop, ya, itu mengatakan telepon, pertamanya kan chatting gitu, Mas. Akhirnya saya tegur. Nyuwun sewu, Anda itu sakit minus, tapi kenapa masih suka dengan chattingan? Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak disadari atau mungkin juga disadari, ya. Dia membebani kondisi matanya menjadi lebih capek, ya. Otot matanya menjadi lebih tegang, sehingga titik fokusnya menjadi bergeser, pandangannya kabur. Nah, ada lagi yang bertanya, Pak, saya sudah pakai kacamata tapi nggak sembuh-sembuh. Salah Anda memahami. Kacamata bukan obat. Jadi meskipun pakai kacamata, kalau faktor pencetusnya masih terjadi, ya tetap sakitnya tambah parah gitu loh ya. Jadi dikiranya kacamata obat. Apa yang salah kacamata? Tidak juga. Yang salah adalah perilaku kita. Yang pasti catat pemirsa bahwa apapun itu perilaku itu sangat penting dalam kehidupan kita. Toh kenyataannya tadi yang dipaparkan sama Pak Samsul Hadijoyo selaku formulator Mata Care Kapsul, memang istiqomah itu harus kita niatin. Apapun konsumsi Mata Care itu menjadi suatu keharusan. Karena apa? Perawatan itu lebih baik daripada nanti terjadi, Pak ya. Pencegahan dilakukan, maka itu sediakan selalu yang tidak intinya kita pesankan bahwa Mata Care harus selalu tersedia di kotak obat di rumah Anda utamanya. Simple kalau perawatan tadi dijabarkan 2 kali 1 ya. Itu hal yang penting sebenarnya. Dan itu diukur dari sudut pandang manapun akan menjadi lebih mudah. Waktu juga pasti lebih mudah, karena lebih cepat. Biaya juga pasti. Dan Mata Care dan produk-produk yang lain ini kalau kita hitung secara data, Mas, itu dikonsumsi lebih banyak oleh orang yang sehat. Artinya bahwa kesadaran orang itu akan menjadi lebih tinggi untuk melakukan preventifnya. Apakah yang kuratif juga bisa? Bisa, tapi biasanya kan terus diikuti dengan keluhan sing dawa. Sudah minum ini, sudah minum ini. Nah, sebenarnya manusiawi, ya orang punya harapan lebih cepat manusiawi, tapi tubuh kan tidak bisa dipacu dengan seperti kita memompa bola, tentang digiat, tentang apa keras begitu kan tidak bisa. Ini sistem, sistem yang akan terjadi ketika kita setiap hari melakukan kebaikan, kebaikan kepada diri sendiri itu, yo kebutuhannya dicukupi, butuh refreshing ya dilakukan. Jadi pola untuk menjaga kesehatan pada mata khususnya, aktivitas 30 menit, istirahat 3 menit. Aktivitas 30 menit, istirahat 3 menit. Ini betul-betul ditinggalkan pekerjaannya dalam arti kalau menghadapi monitor ya melihatlah yang rileks sehingga otot mata, kelenjar itu bisa lebih rileks lagi, pandangannya mesti
akan jadi lebih celing-celing lagi. Nanti makna lebih penglihatan Anda mesti nyampe lagi. Ya kalau pas kebetulan ruangannya tidak memungkinkan untuk melihat yang indah-indah ya biasanya di sini tuh dikasih uang ratusan terus dilihat itu Jadi indah. Jadi indah. Oke deh, semakin menarik obrolan kita pemirsa JBTV di program Talkshow Kesehatan bersama Mata Care Kapsul barengan formulatornya yakni Pak Samsul Hadijoyo. Tapi sebelum kita menyimak sebuah komposisi yang ideal, minumnya berapa kali untuk perawatan hingga pencegahan, kita simak yang satu ini dulu. Ayo sayangi mata kita dengan Mata Care. Ayo lindungi mata kita dengan Mata Care. Dengan Mata Care, mata jadi celing celing celing. Hey, pemirsa JBTV selalu barengan Budi Arya yang akan setia menemani pemirsa semuanya di Talkshow Kesehatan bareng Mata Care, barengan juga formulator Mata Care Kapsul, Bapak Samsul Hadijoyo. Nah, menginjak di season akhir kita, saya ingin menanyakan, tadi kan banyak dibahas tentang glukoma segala macam, hingga perawatan pencegahan yang komplit banget sudah dijabarkan sama formulator kita, Mata Care Kapsul, Pak Samsul Hadijoyo. Nah, di season akhir ini saya ingin menanyakan, apa sih manfaat lebih sesuai tema kita tadi? Bisakah penyakit mata berat diobati? Manfaat lebih dari Mata Care apa tuh, Pak? ya manfaat lebih yang bisa diperoleh ketika kita rutin lah Mas ya. Jadi yang dimaksud rutin itu berarti adalah nilai makna akumulasi dari setiap kita mengkonsumsi itu. Satu, mata mestinya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih cerah, celing-celing itu tadi. Manfaat lainnya ada di mana? Sistem saraf kita itu menjadi akan jauh lebih bagus. Resiko penyakit mesti menurun. Ada kandungan vitamin B6 yang sangat baik dipergunakan untuk rehabilitasi sistem saraf. Nah, ketika orang memasuki usia 35, pada intinya nilai kekebalannya kan menurun. Degeneratif berjalan, fungsi-fungsi organnya menurun, sensitivitas tubuhnya menurun. Nah, dengan konsumsi ini itu akan terbantu kebutuhan yang lain. Nah, misalkan otak. Untuk otak dia akan mempunyai ketajaman daya ingat. Ya, bukan orang jadi dari goblok jadi lebih pinter, bukan. Tetapi mempunyai ketajaman daya ingat. Daya ingatnya lebih kuat. Tapi kalau untuk anak-anak kita, pelajar misalkan, dari bolak-balik baca buku, kok gak eling-eling misalkan, susah konsentrasi, Mata Care bisa membantu itu. Nah, ada manfaat untuk itu. Kenapa? Ada asam lemak asam lemak omega itu yang mempunyai manfaat lebih untuk otak kita. Nah, ini kan kalau orang tua arahnya kan lebih cenderung ke pikun ya. Gampang lali, artinya pikun gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dia mempunyai daya ingat yang luar biasa. Ya, jadi sinau sak dilut gitu eling. Ya termasuk juga kalau ibu atau bapaknya gak ngekei sangu ya eling gitu. Memorinya tajam gitu. Memorinya tajam gitu. Jadi yang eling bukan hanya pelajaran aja. Nah, ke ibu kalau janjeni, orang tua ngasih janji, pasti dia ulang tahun, mah ingat juga gitu loh. Harus siap ditagih ya. Nah, jadi nanti yang salah bukan Mata Care loh ya. Jadi yang salah janji ibunya, janji orang tuanya itu. Jadi itu manfaat lebihnya. Jadi ketika kondisi mata bagus dan sebenarnya tidak bisa terlepas Mas ya. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mata, hampir selalu juga kita harus berbicara juga kesehatan otak. Karena bagaimanapun pergerakan pengaturan ini kan di otak, sentranya di otak kita ini ya. Jaga kesehatan otak, insya Allah meskipun usia bertambah, semangatnya bagus, tenaganya bagus. Secara umum insya Allah panjang umur dan sehat. Amin. Panjang umur loro susah Mas. Oke deh, yang pasti menarik bareng obrolan kita di Talkshow Kesehatan bareng Mata Care, barengan formulator Mata Care Kapsul, Bapak Samsul Hadijoyo. Nah, kalau kita bicara tentang Mata Care itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi antara kombinasi yang utuh otak dan juga mata. Nah, sembari kita mengakhiri season kita di momen kali ini, bisakah penyakit mata berat terobati? Ya kuncinya dengan Mata Care. Tapi kalau secara dosis tadi ya bisa dijabarkan pesan bagi pemirsa semuanya dan masyarakat yang menyaksikan program kita saat ini. Ya,
memulai dari hal yang kecil itu sebenarnya akan mensukseskan tujuan yang besar. Ya. Jadi ketika hari ini Anda mungkin belum merasakan masalah dengan kesehatan apapun ya, tubuh dan macam-macam semuanya katakanlah sehat semua lah. Gitu. Tapi ketika Anda segera memulai dengan langkah yang kecil, misalkan mencegah, itu akan mendapatkan hasil yang besar pada saatnya. Tentu kapan itu? Ya pada saat di mana kondisi tubuh kita itu mulai turun. Kapan? 35 tahun itu orang sebenarnya sudah mengalami hiperbol, turun sebenarnya. Tapi karena kita berbandingnya dengan kemarin, dengan lusa, minggu lalu, nggak begitu kroso. Nah, coba ketika Anda usia 40-45, berbanding dengan usia 22 tahun, beda. Usia 60 berbanding dengan 30 tahun, beda. Maka bekalnya adalah mulai dari sekarang. Satu kapsul untuk menjaga kesehatan mata itu cukup. Cukup, karena kita membantu agar tercukupi kemampuan regenerasinya. Tapi berbeda ketika sudah sakit. Karena ketika berarti sakit itu banyak kekurangan. Orang yang punya hutang 100, berarti dia harus membuat kecukupan 200. Nyaur utangnya 100, mempunyai tabungan 100. Tapi berbeda kan ketika kita tidak punya hutang, ya nabung misalkan 10, 20, terakumulasi dari kecil menjadi yang lebih banyak. Maka siapa yang segera memulai, dia akan segera sampai. Nah, ketika Anda sekarang sehat, mulai menjaganya. Nah, jangan nunggu sakit. Nah, kalau Anda nggak segera memulai menunggu sakit, ya pasti akan sampai juga ya, sampai ngentekno duit kan gitu loh. Oke deh. Pasti terima kasih Pak Samsul Hadijoyo selaku formulator Mata Care Kapsul di program kita spesial Talk Kesehatan bareng JBTV kali ini. Pastinya kita akan terus menampilkan sesuatu yang menarik di program-program kita selanjutnya di kesehatan tentunya, dan pesan yang kita petik dari momen ini bahwa muda produktif, tua menikmati. Kuncinya cuma satu, ada Mata Care di rumah Anda untuk perawatan totalitas, bukan hanya mata tapi juga otak kita. Itu pastinya. Pastikan tetap Mata Care di rumah Anda, simpan minimal 1 box untuk 1 bulan. Oke? Saya Budi Arya dan juga Pak Samsul Hadijoyo pamit undur diri. Kita ketemu di momen berikutnya. Jangan lupa dengan Mata Care, mata jadi celing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sayangi mata kita dengan Mata Care. Ayo lindungi mata kita dengan Mata Care.